Untuk mengetahui proses yang terjadi ataupun juga aktivitas terkini terkait dengan pendalaman kasus dugaan korupsi, suap hingga TPPU, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Tessa Lonika Ajeng yang saat ini berada di Jakarta Selatan. Tessa, selamat malam. Bisakah Anda mendengar suara saya? Tessa. Iya, Valen, selamat malam. Ya, Tessa bisa diinformasikan kepada kami. Jadi penggeledahan ini informasi awal berada di 8 lokasi berbeda di wilayah Jakarta. Ini apa yang sedang didalami oleh tim penyidik dan di mana saja lokasi penggeledahan ini dilakukan? Ya, Valen dan juga saudara, malam hari ini memang sejak tadi siang dari Kortas Polri beserta juga dengan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di sejumlah titik yang informasi terakhir yang kami dapatkan memang ada di 8 titik. Namun saat ini ada di 2 titik yang berada di Cipete, Jakarta Selatan. Salah satunya adalah di titik kafe, dan lebih lengkap lagi terkait dengan penggeledahan yang dilakukan pada hari ini. Saya akan langsung berbincang dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Budi. Selamat malam, Pak. Pak, boleh dijelaskan terkait dengan penggeledahan hari ini, titiknya di mana saja dan terkait dengan kasus apa, Pak? Ya, kita menyampaikan ada 8 titik di wilayah hukum DKI yang sedang dilakukan penggeledahan secara serempak. Tetapi ini juga sifatnya masih dinamis. Dari beberapa titik itu akan berkembang ke beberapa titik kembali. Artinya ada persesuaian, ada pengembangan dari titik yang ditemukan untuk mencari barang bukti. Kami sampaikan update per malam ini di Cafe The Clan. Ini ditemukan sejumlah uang Singapura dolar dan US dollar. Ini masih dalam tahap penghitungan, termasuk beberapa dokumen yang masih dalam penelaahan oleh teman-teman penyidik. Nanti kami akan update kepada teman-teman setelah pelaksanaan penggeledahan ini dilakukan. Kalau tadi infonya juga ada money changer yang digeledah, Pak. Itu sudah ada temuannya apa saja dan terkait apa, Pak? Ya, kalau money changer ini terkait tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Artinya money launderingnya dengan menggunakan sarana dan fasilitas dari money changer. Ini masih dugaan, tetapi apabila nanti itu akan sudah ada temuan, baik itu dokumen, alat-alat bukti lainnya pada saat penggeledahan akan kami jadikan ini sebagai petunjuk dan barang bukti, alat bukti di dalam proses penyidikan. Fokusnya apa saja, Pak, yang dicari dalam penggeledahan ini? Ya, tadi kami sampaikan kembali bahwa ada 3 objek perkara. Yang pertama tentang blackout yang terjadi di PLN tentang batu bara. Yang kedua tentang Asabri. Yang ketiga tentang Krakatau Steel. Kalau begitu sampai dengan saat ini apakah sudah ada nama tersangkanya, Pak? Ya, ini masih dalami dari hasil keterangan dan barang bukti yang ada, keterangan saksi-saksi. Ini kan terus berjalan secara maraton, secara kontinu. Nanti pada saat sudah proses penyidikan ini akan dilakukan pendalaman-pendalaman, nanti akan disampaikan terkait tentang penetapan nama tersangka. Pak, terkait dengan kafe di The Clan ini, kenapa di kafe dan ini terafiliasi dengan siapa, Pak, sebenarnya? Ya, nanti makanya semua tempat-tempat dari 8 ini juga ada pengembangan ke wilayah-wilayah lain di luar DKI dari hasil temuan-temuan tadi yang di 8 titik. Artinya ini selalu dinamis untuk menemukan, mencari barang bukti yang terkait tentang 3 objek perkara tadi. Nah, terkait nanti 3 objek nanti, apa alat bukti, apa barang bukti yang ditemukan, termasuk dengan TKP pada saat penggeledahan, nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman secara rinci. Ini kaitan dengan 3 perkara yang mana, objek perkara yang mana, termasuk dugaan-dugaan pasal pidananya. Kalau sampai detik ini di Cafe The Clan ini, Pak, ada temuan apa saja yang sudah bisa disampaikan, Pak, selain dari uang? Ada beberapa dokumen, ini masih ditelaah, nanti akan dilakukan telaah, sekarang dilakukan penyitaan dulu, termasuk ada ditemukan uang US dollar dan Singapura dolar, ini masih dalam proses penghitungan dari tim investigasi Kortas Tipikor dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Termasuk juga dengan 8 titik tadi, Pak, selain dari kafe dan juga money changer ini, apakah ada rumah dari pribadi, dari milik swasta ataupun pejabat, atau ada yang dicurigai lagi, Pak? Ya,
Di sini kan melihat bagaimana perkara dugaan korupsi tadi terkait adanya suap, adanya gratifikasi orang yang menerima termasuk tindak pidana pencucian uang. Nah, ini termasuk apakah swasta, apakah terkait oknum, ASN ataupun dan lain-lain, ini masih dalam pendalaman. Nanti pasti akan kami sampaikan. Kapan Pak disampaikannya? Ya, dengan waktu yang segera, dengan analisa barang bukti, kita akan membuka secara terang benderang perkara ini. Setelah ini nanti akan disampaikan lagi setelah temuan semua di kafe ini? Ya, akan kami update temuan setelah telaah barang bukti, setelah penggeledahan selesai, apa saja temuan akan kami update kepada teman-teman media sekalian. Ya, itu ya. Berikut tadi Valen dan juga saudara dari Kombes Pol Budi sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya yang menyebutkan memang dari 8 titik ini terkait dengan adanya dugaan kasus suap, gratifikasi dan juga TPPU ini sementara memang sudah ada uang tunai yang ditemukan di beberapa titik penggeledahan sampai dengan malam hari ini, yang tadi adalah di Money Changer dan juga di kafe yang berada di Jakarta Selatan ini. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti kita masih akan menunggu sampai penggeledahan ini selesai dan nantinya di titik mana pada akhirnya kepolisian ini akan menggeledah kembali dalam dugaan kasus TPPU, suap dan juga gratifikasi ini. Kembali ke Valen. Iya, Tessa, ini juga yang menjadi sorotan bahwa tadi memang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa memang dalam penggeledahan ini yang didalami kepolisian, ini ada 3 objek perkara, termasuk juga masih memang kita tunggu konfirmasi termasuk dugaan pasal pidananya. Ada 3 objek perkara, diantaranya blackout yang terjadi di Batubara, kemudian juga Asabri dan juga Krakatau Steel, yang mana ketika bicara soal blackout yang terjadi di wilayah Sumatera dan sekitarnya, ini beberapa hari lalu memang penyelidikan dalam proses penyelidikannya ini sudah naik ke tingkat penyidikan begitu. Apakah memang ini menjadi fokus polisi dalam kemudian langkah hukum selanjutnya untuk menetapkan tersangka? Ya, memang dari penggeledahan ini nanti diharapkan dari adanya dokumen dan juga barang bukti yang diharapkan oleh polisi ini bisa didapatkan dari sejumlah titik yang menjadi fokus penggeledahan. Inilah nantinya yang kemudian seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa memang penggeledahan ini nantinya akan berujung kepada pengerucutan lagi nama-nama yang kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus dan juga 3 objek yang tadi juga sudah menjadi objek dari penggeledahan dan juga penyidikan dari Polda Metro Jaya bersama dengan kepolisian. Valen. Tessa, ini yang di belakang Anda tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa ini adalah sebuah salah satu yang digeledah adalah sebuah kafe begitu. Suasananya di sana seperti apa, Tessa? Kita kan tahu bahwa ini adalah tempat publik juga ya untuk untuk menghabiskan waktu senggang mereka begitu. Seperti apa proses penggeledahan yang berlangsung sejak tadi sampai sekarang, dan apakah memang karena keberadaan masyarakat umum di kafe tersebut sehingga penyidikannya ataupun juga penggeledahan ini berlangsung cukup lama? Iya, kalau dapat kami pantau sejak siang tadi sekitar pukul 2 ini memang penggeledahan sudah mulai berlangsung di kafe di salah satu kafe di Jakarta Selatan ini, dan memang kalau kami pantau sejak tadi saat penggeledahan ini sudah dimulai memang sudah tidak ada lagi warga atau masyarakat yang menjadi pelanggan di dalam kafe, sehingga memang karena tadi juga kami melihat sampai dengan saat ini proses penggeledahan ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Kami tadi bisa melihat ada 2 armada dalam bentuk bis dari kepolisian yang memang ini disiagakan di sini sejak tadi siang untuk menjaga proses penggeledahan ini. Dan kalau kami bisa bilang memang untuk lalu lintas di depan, karena ini memang berada di pinggir jalan begitu, sehingga memang untuk lalu lintas ini masih berjalan dengan lancar. Kami tidak melihat adanya ketersendatan lalu lintas di sini, tapi memang karena kerumunan yang ada di depan kafe ini yang menyebabkan sedikit banyak warga ini berhenti sejenak untuk melihat situasi di sini. Tapi memang untuk di dalam kafe ini sendiri, karena memang dalam proses penggeledahan ini sudah tidak ada lagi warga yang sedang berada di dalam kafe sebagai pelanggan di sini, Valen.
Oke, Tessa, kami minta konfirmasi singkat Anda. Jadi penggeledahan ini dilakukan sejak pukul berapa, Tessa? Dari info yang kami dapatkan tadi sekitar pukul 2 siang ini sudah dimulai penggeledahan. Oke. Valen. Baik, terima kasih atas laporan sementara Anda.